Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita, Sarinya Berita. Bersama saya Rahma Sarita. Dan kali ini narasumber spesial sudah ada di hadapan saya ini. Ibu Siti Fadila Supari. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sarita. Apa kabar Bu? Insya Allah baik-baik saja. Nah ini pastinya ya, sebelum kita ngobrol dengan Bu Siti Fadila Supari, mantan Menteri Kesehatan tahun 2004 ya? Sampai 2009. Nah ini sebelum kita ngobrol, jangan lupa ya subscribe dan komen nanti di YouTube channel Realita TV, juga di YouTube channelnya Bu Siti Fadila Supari. Luar biasa Bu Siti Fadila ini YouTuber yang juga. Dari menteri menjadi YouTuber. Dari menteri menjadi YouTuber, luar biasa. Ya, nah ini yang YouTuber katanya pernah di take down, ini gimana Bu ya? Kemarin itu sempat di take down ya? Kan mungkin YouTube mempunyai aturan-aturan tertentu yang kebetulan tidak berkenan dengan uploadan kita, yang sebetulnya saya juga heran. Misalkan mencuci hidung itu di take down, mencuci hidung mengusir virus gitu, di take down. Padahal itu mencuci hidung sekarang di rumah sakit dilakukan loh. Nah, tuh kemudian yang satunya lagi tentang Prof Nidom ya, Prof Nidom itu yang berbicara tentang vaksin, tentang apa ya, aku nggak tahu kriteria. Mereka hanya mengatakan melanggar apa namanya? Komunitas, aturan komunitas biasanya. Kan dia yang berkuasa ya, yang berkuasa selalu menang. Ada berapa video yang di take down itu? Ada dua. Yang terakhir ini video yang sebetulnya sudah di private ya? Di private. Di take down juga. Padahal di aturannya nggak boleh kalau sudah di private. Sebetulnya mereka tidak boleh men-take down. Luar biasa. Tapi ya itu yang namanya. Sudah di private masih di take down juga. Iya. Jadi padahal mau buat file maksudnya Bu Siti ya, sudah di private kan gitu ya. Tapi tetap hilang akhirnya itu ya. Iya. Mudah-mudahan yang itu hilang, yang di take down hilang. Jadi cepat buruan nonton ya daripada nanti ini mudah-mudahan nggak di take down ya. Iya. Jadi kita akan membahas ya ini soal vaksin Nusantara yang akhir-akhir ini kembali menjadi perbincangan publik ya, apalagi banyak tokoh-tokoh, pejabat begitu yang sudah menggunakan vaksin Nusantara ini, mulai dari banyak ya, Bu Siti Fadila Supari sendiri udah yang pertama ya. Kemudian ada Dahlan Iskan, ada Lanyala, ada Pak Ical dan keluarganya. Ya, Abdul Rizal Bakri dan keluarga, ada Anang dan Asanti, ada Gatot Nurmantio begitu ya. Ada banyak lagi nih, ada Hadi Cahyanto ya, Panglima TNI juga menggunakan, ada Adian Apitupulu gitu ya yang mengaku bahwa sudah menggunakan vaksin Nusantara dan alhamdulillah baik-baik saja ya Bu ya. Alhamdulillah. Rasanya tidak ada masalah begitu ya. Yang itu saya setelah bisa naik tangga sekarang. Dulu nggak bisa naik tangga. Oh, malah merasa ini ya lebih baik karena ini fit gitu. Ya karena vaksinnya ini vaksin Nusantara ini seperti sudah dijabarkan ya bahwa ini seperti imunoterapi begitu ya, diambil darah kita dendritik begitu ya, kemudian diberi virus dan antigen, kemudian disuntikan lagi begitu ya Bu ya. Itu cara di challenge dengan virus. Di challenge di virus dengan antigen. Sehingga setelah kalah baru dimasukkan seperti itu, sehingga ini yang diharapkan tidak banyak menimbulkan KIPI ya begitu ya, karena berasal dari darah badan kita sendiri. Nah tapi mengapa meskipun belum ada laporan ya Bu ya yang mengalami fatal itu, belum ada yang dari semua yang menggunakan atau yang dari penelitian atau percobaan? Belum. Tidak ada. Nggak ada fatal. Kadang-kadang, sini gatal aja kagak, sakit juga kagak yang bekas disuntik kan. Dendritik sel CST. Tapi sejauh ini memang masih mengalami kendala, belum mendapat izin dari BPOM. Terakhir Kemenkes sudah mengatakan bahwa masyarakat boleh mengakses vaksin Nusantara ini, sudah tidak dilarang lagi begitu ya Bu ya, tapi bersifat pribadi atau layanan, tidak untuk dikomersilkan. Jadi tidak ada izin edar karena tidak boleh diproduksi secara massal karena bersifat autologus. Apa itu Bu maksudnya? Itu kalimat dari mana kok bisa ada kalimat? Dari Kemenkes kan bilang bahwa ini adalah vaksin Nusantara. Ini kelemahannya begitu ya, bersifat autologus. Jadi nggak bisa diproduksi massal. Autolog itu saya diobatin dengan barang yang dari tubuh saya sendiri. Itu namanya autologous. Nah, jadi itu dendritik sel yang berasal dari tubuh saya dikembalikan ke tubuh saya, itu autolog. Kalau sebaliknya yang bukan autolog itu
Kalau mendapatkan dari orang lain seperti plasma convalescence, itu kan orang diobati dengan plasmanya orang lain. Nah, itu pun juga tidak bisa massal karena juga tergantung dengan orangnya yang mau memberi tahu. Nah, sebetulnya otolog dalam hal ini bukan berarti tidak bisa disebarluaskan, bisa dengan teknologi. Jadi sebenarnya teknologinya yang disebarluaskan untuk masyarakat banyak. Itu kata Dokter Terawan. Jadi bukan dendritik sel saya yang diperbanyak untuk orang lain, tapi teknologinya yang menjadikan dendritik sel saya itu kuat terhadap virus-virus itu ya untuk saya sendiri tidak dikasihkan kepada orang lain, tetapi caranya memperkuat dendritik sel itu yang bisa disebarluaskan untuk massal berapa puluh juta, berapa ratus juta orang. bisa jadi sebenarnya ya Bu ya? Bisa. Karena kalau menurut terakhir ini ya, statement dari Kemenkes itu jadi bahwa tidak akan diberi izin edar karena tidak bisa diproduksi massal karena bersifat otologis. Nah ini gimana Bu jadinya Bu kalau Ibu? Saya nggak tahu bagaimana maksudnya dia tidak diberi izin edar ya. Apa betul? Tidak perlu izin edar karena tidak akan perlu izin edar karena itu tidak perlu, bagus deh. Berarti sudah boleh beredar. Tapi Kayak tidak boleh dikomersilkan dan tidak boleh diproduksi massal begitu. Memang dendritik selnya tidak diproduksi massal. Yang diproduksi massal adalah teknologinya. Alatnya begitu ya Bu ya? Iya, teknologinya atau alatnya. Waktu saya lihat Dokter Terawan di depannya DPR, dia ini plastik ini nanti yang akan saya masalkan. Ini beli di Gembrong juga ada, dia bilang begitu. Nah itu yang akan dimasalkan adalah teknologinya, caranya. Beli di Gembrong katanya mahal Bu, katanya kalau kita sekarang mau suntik vaksin Nusantara bisa 5 juta, benar? Saya belum pernah dengar itu. Kalau saya tanya sama Pak Terawan ya gratis. Oh, Gratis. Jadi, terus itu so far sampai uji klinis 3 kan kira-kira bulan Oktober mudah-mudahan bisa mulai. Nah itu uji klinis 3 itu gratis sama sekali dan membutuhkan 1.500 orang. Tapi kayaknya yang daftar sudah lebih dari 10.000. Wah banyak banget yang daftar karena amannya itu ya. Dan tidak dimasukkan virus ke dalam tubuh kita. Yang dimasukkan apa? Ya itu dendritik sel kita sendiri. Oh bukan virusnya yang dimasukkan? Bukan, virusnya udah dicuci setelah Jadi gini, darah kita diambil, darah kita di treatment, diambil apa namanya dendritik selnya, kemudian dendritik selnya di treat supaya kuat. Saat ini supaya kalau ketemu virus apa saja dendritik sel kita akan menang. Bukan hanya COVID? Ya menang. Nah, terus kemudian di challenge dengan virus COVID. Nah ini jelas menang. Nah karena memang ini untuk pengobatan COVID ya dicobain ya COVID dong. Nah setelah dendritik sel itu dalam 2 hari menunjukkan kemenangannya, maka kemudian dibersihkan lagi dari challenger itu, challenger yang virus tadi antigen itu. Nah, antigennya dibersihin, kemudian dendritik selnya dikembalikan ke sini. Artinya kita tidak disuntik virus sama sekali. Kalau yang artinya vaksinasi secara konvensional, itu artinya adalah memasukkan virus ke dalam tubuh kita. Nah, karena sekarang yang dimasukkan bukan hanya virus, tapi bagian dari virus, jadi kata-kata itu berubah, description itu berubah menjadi virus atau bagian dari virus itu yang dimasukkan ke tubuh kita. Nah, sehingga sebetulnya punya Dokter Terawan ini tidak termasuk vaksin, tapi imunoterapi. Gitu. Tapi bisa tujuannya untuk bisa mencegah. Jadi kalau katakan bukan hanya untuk COVID saja, misalnya untuk varian berbagai macam varian. Ya, jadi bisa. Misalnya untuk penyakit lain tinggal challenge-nya yang dimasukkan yang lain begitu. Misalnya Ebola begitu dimasukkan challenge Ebola seperti itu. Ya, Bu. challengernya diganti dengan penyakit yang lain sudah beres. Jadi ini bisa menjadi solusi jika kemudian banyak varian begitu Bu. Misalnya berubah banyak varian, banyak pandemik baru yang belum pernah kenal. Bisa dengan New metode emerging ini. Diseases. Begitu ada korban pasti ada korban dulu kan, dari korban itu kita bisa ambil virusnya dan kita akan bisa melihat strukturnya dan bisa melihat antigennya seperti ini misalkan gitu. Beres. Nah ini kan sudah banyak peminatnya ya kan, juga pejabat-pejabat di DPR juga ya, wakil ketua komisi 9 juga ya, Mbak Milky atau itu juga suntik vaksin Nusantara sudah banyak begitu. Tapi kenapa ya Bu kok masih terkendala ini, kenapa?
Masalahnya di Saya mana? tahu ya. WHO juga udah nggak masalah. Tapi katanya, Tapi di dalam negeri yang masalah gitu. tapi Maksudnya, bener nggak sih sudah diakui WHO itu? saya sih setahu saya begitu. Setahu saya dari yang saya baca ya. Setahu saya begitu. Tapi di dalam negeri ini terganjalnya di BPOM ya Bu ya? Atau di mana? Badan POM sekarang sudah tidak ada hubungan lagi Kok bisa? dengan sekarang sudah dialihkan ke Menteri Kesehatan. Dan yang jelas Menteri Kesehatan mengatakan tidak dilarang. Sudah boleh beredar untuk publik. Sudah kalau itu saya dengar ya. Nah, apakah Menteri Kesehatannya tuh ingat kalau membuat statement seperti itu harus disusul dengan dokumen, harus disusul dengan dokumennya apakah Permenkes, apakah apa. Kemudian Permenkes ini menyatakan bahwa vaksin Nusantara bisa digunakan untuk masyarakat umum. Misalkan begitu. Dengan juklak seperti ini. Nah, biasanya Permenkes nanti ditambahi juklak atau petunjuk pelaksanaan. Nah ini kok dia cuma ngomong saja suratnya berdasarkan apa? Belum ada ya Bu ya? Setidaknya tidak dia sebutkan. Seharusnya kalau menteri mengumumkan, ini nanti berdasarkan Permenkes saya nomor sekian yang akan segera menyusul. Nah itu bukan hanya boleh, tidak boleh, dan sekjennya itu harus menindaklanjuti. Nah kebetulan sekjennya juga bukan dokter lagi, menterinya bukan dokter, ini bukan dokter lagi. Jadi boleh itu kan masih ada tindak lanjut yang berikutnya sampai juklak. Nah ini yang... Tapi bolehnya itu ada tapinya loh Bu, ada syaratnya dari Kemenkes, hanya untuk individu, tidak untuk diproduksi massal. Tadi kembali lagi karena jadi kayaknya salah paham ya. Salah paham. Pak Budi salah paham. Padahal bisa. Tidak terlalu mengerti apa artinya otolog itu. Atau tidak paham atau memang ya nggak mungkin kan nggak dijelaskan. Maksudnya tidak mengerti apa sih yang akan dimasalkan, apa sih yang otolog. Nggak komunikasi atau gimana sih Bu? Iya nggak tahu, orang nggak ngomong sama saya. Ya ini Bu kalau vaksin Nusantara ini tidak bisa diproduksi secara massal. Jadi bagaimana kalau masyarakat ini ingin ya? Karena selama ini kan ada yang Sinovac, ada yang Moderna. Sinovac banyak yang kemudian masih kena begitu ya, Moderna yang ada yang takut kipinya begitu. Kalau ada masyarakat ingin dengan vaksin Nusantara begitu, ini bagaimana caranya? Saya tuh yakin bahwa vaksin Nusantara itu bisa dibuat massal. Yang dibuat bukan, yang dimasalkan bukan dendritik sel saya, tetapi teknologi untuk membuat dendritik setiap orang itu kuat menghadapi virus yang harus dihadapi. Nah, teknologi inilah yang akan dimasalkan dan itu sangat logis dan Dr. Terawan udah siap dengan segala infrastrukturnya. Kalau sekarang ini kan itu kan tapi belum ada izinnya Bu, jadi tidak bisa dilakukan itu di produksi massal. Saat ini boleh dilakukan tapi bersifat layanan permintaan individu. Ya. Nah ini ke RSPAD atau bagaimana nih? RSPAD mestinya kalau layanan. Jadi ke RSPAD mungkin buat informasi ke begitu, masyarakat yang ingin begitu mungkin ya Bu ya? Ya itu nanti kita tanya dulu. Yang saya tahu Dr. Terawan baru mempersiapkan untuk yang uji klinis ketiga dan dia fokus ke situ. Nah kalau RSPAD memang udah lengkap alatnya. Nah nanti kalau uji klinis fase 3 ini sudah selesai, maka dibuatlah suatu kesimpulan bahwa ini benar-benar begini. Nah kemudian kita siap untuk masyarakat luas. Tapi itu harus ada izin BPOM Bu, harus ada izin edar. Ya nanti kita lihat aja. Kalau susah-susah di Indonesia ya pasti luar negeri banyak yang mau bikin itu. Itu beneran nggak sih Bu? Itu lagi viral tuh dibahas. Beneran nggak sih Bu di Turki itu mesan 5,2 juta itu? Masa kalau nggak bener Dr. Terawan berani mengatakan begitu ya? Nah menurut saya kalau orang mau beli mestinya yakin dulu yang dibeli ada nggak, seperti apa, bisa nggak, barulah urusan dokumentasinya lah, barulah ke duta besarnya lah, itu kan mesti pakai aliran yang mungkin baru ditembung atau dipesan secara persaudaraan. Dr. Terawan itu networknya
sedunia. Jadi ya bisa aja dari temennya yang di Turki, aku pesen loh segini misalkan begitu. Nah itu bisa aja. Tapi saya tidak berhak untuk menjawab karena itu adalah ini yang pribadi Dr. Tirawan ya. Dan menurut saya sangat logis kalau pesen. Kalau orang tahu pasti, aduh kalau gitu aku pesen dong gitu kan. Temenan, teman-teman gitu kan. Nah yang menjadi pertanyaan lagi, ini diklaim efikasinya 100%. Ini benar nggak sih Bu, bahwa antibodinya langsung naik kalau habis disuntik vaksin Nusantara, itu benar seperti itu? Ya dia kan sudah pasti bahwa dendritic cell itu harus pasti bisa melawan antigen yang di-challenge itu. Ya, jadi sudah berhasil dulu di luar. Sudah berhasil, baru dimasukkan. Sementara kalau vaksin dimasukkan, kadang ada yang berhasil, antibodinya naik, kadang-kadang yang tidak. Seperti saya sudah divaksin Sinovac bulan April. Bulan Juli saya kena COVID. Rupanya sudah disuntik itu ternyata nggak berhasil mungkin ya. Jadi ternyata tidak bisa. Nah kalau ini sudah berhasil dulu baru disuntikan begitu ya. Istilah sudah menang dulu begitu ya. Jadi itu bedanya. Itu imunitasnya. Jadi itu kalau mengukur bukan seperti mengukur antibodi, tapi mengukurnya adalah imunitas selulernya. Yang punya alat juga baru Dr. Tirawan lagi, baru di RSPA dia pakai ELISpot. Oh jadi bisa diukur imunitasnya. Bukan pakai cara mengukur antibodi. Yang diukur adalah derajat imunitasnya. Dan Profesor Nidom sudah meneliti itu dan ternyata yang diberikan vaksin Nusantara itu hampir semua sangat tinggi daya tahan selulernya. Dalam waktu 17 hari katanya ya. Nah ini satu lagi Bu, pertanyaan publik ya. Darah kita diambil, terus dibawa ke lab apa gitu. Itu kan jadi lama Bu. Padahal kan vaksin kan kalau konvensional kan tinggal jus gitu ya. Ya jusnya cepat. Tapi antibodinya munculnya kapan? 2 bulan. Belum 2 bulan, belum tentu muncul lagi. Yang disuntikkan mungkin virus Wuhan misalkan. Yang kenanya Delta. Datang Delta dan akan bingung. Nah itu ada yang antibodinya sudah terbentuk, ada yang antibodinya belum terbentuk gitu. Dan nunggu 2 bulan. 2 kali suntik? 2 kali suntik lagi. Nah kalau ini begitu disuntikkan, nah sudah imun. Selesai. Tapi proses dari ngambil darah, terus 8 hari. 8 hari. Relatif lebih cepat daripada 2 bulan ya Bu ya? Ya iyalah. Dan pasti itu tidak cap-cip-cup. Kalau vaksin biasa kan cap-cip-cup ya. Ya, jadi maksudnya ibarat bayi tabung begitu ya, sudah dibuahi gitu baru dimasukkan begitu ya. Maksudnya sudah jadi gitu ya Bu ya. Bukan kalau ini kayak inseminasi begitu ya, tergantung. Ini kan orang awam Bu, saya berusaha ini ya mengerti gitu kan, orang awam ya ibaratnya itu sudah dibuat di luar dulu begitu ya Bu ya ininya. Tetapi kenapa sih Bu ini kan produk karya anak negeri gitu kan istilahnya gitu ya. Nah banyak yang mencuriga tapi Bu, ini vaksin Nusantara, namanya Nusantara ini jangan-jangan katanya kabarnya nggak dari luar negeri juga begitu loh Bu. Apanya yang dari luar negeri, tahu nggak Bu? Impor ya, juga. Satu biasanya yang ngomong begitu itu orang yang tidak terlalu tahu bagaimana prosesnya dan bagaimana ini. Ya memang kali ini pada waktu saya disuntik itu, saya kan serius ya tanya sama Pak Tirawan. Dan memang challengernya dari luar dong, kita kan belum bisa membuat itu siap. Oh virusnya itu challengernya virusnya itu dari luar. Tapi teknologinya, alatnya dari itu kita semua. Mungkin treatmentnya juga masih dari luar. It's okay, nggak apa-apa. Itu tetap bisa menjadi milik tapi kita. nanti yang diproduksi massa adalah teknologinya, alatnya begitu ya. Tapi memang challengersnya itu dari luar dan treatmentnya mungkin juga dari luar. Jadi seperti itu ya, biar jelas gitu ya. Nanti kan ada wah ini benar ya. Tapi mungkin publik nggak seberapa ini ya peduli. Yang penting itu efektif tidak gitu. Katanya efikasinya 100%. Tentunya ini banyak yang berharap juga ya Bu ya, 100%. Tetapi kan sekarang ini banyak vaksin Bu, ada Sinovac, ada Moderna, ada Pfizer. Ketika Sinovac dulu sempat ngelonjak begitu. Sekarang Moderna, Pfizer turun. Apa ini artinya Moderna, Pfizer ini lebih mujarab begitu? Lebih ampuh? Itu penelitian, ya benar. Dan mereka mengklaim kalau efikasinya memang tinggi. Moderna itu dengan Delta tetap 90 di atas. Tapi Pfizer dengan AstraZeneca dengan Delta agak turun menjadi 70 kalau nggak salah. Tapi
Moderna masih tetap tinggi. Tapi semua adalah klaim-klaimannya beliau-beliau yang punya gitu. Biasanya perusahaannya yang mengklaim begitu. Jadi apakah you percaya, boleh tidak. Tapi buktinya turun loh Bu sekarang ini kan kasusnya. Nah, apakah karena efikasinya ataukah karena hal yang lain gitu. Turunnya tadi ini ya. Tadi ini nah tetapi tidak ada penelitian satupun. Jadi walaupun sekarang kita bersyukur alhamdulillah bahwa sekarang pasien-pasien COVID itu turun dengan drastis dan bermakna. Tetapi kenapa kok bisa turun? Nah, belum tahu. ini misteri loh Bu saya ngelihatnya ya Bu ya. Jadi sekarang kenapa begini? Kok bisa naik tiba-tiba naik? Tiba-tiba turun. Seperti di India. Oh tiba-tiba naik. Langsung tiba-tiba turun Bu. Ya ada ivermectin segala macam turun. Sekarang naik lagi tinggi lagi. Jadi apa sih kok bisa drastis begitu naik turunnya gini? Ya itu yang sulit untuk dijawab karena kalau pandemik ini pandemik biasa, biasanya bisa diurut gitu. Diurut ini oh nggak zigzag gitu ya? Oh nggak judak sakar PDW gitu. Nah itu ya makanya kita harus siap. Saya yakin bahwa pada suatu saat serangan itu akan datang lagi dan kita harus siap. Siapnya bagaimana? Kita sendiri harus imun terhadap segala penyakit. Nah menurut saya vaksin Nusantara ini solusinya. Nah soal vaksin itu Ibu bilang harus siap. Nah ini apalagi Luhut Binsar Panjaitan sudah mengatakan bahwa ini akan lama katanya sampai 3 tahun gitu. Iya. Benar seperti itu Bu. Kalau sampai 3 tahun itu berarti vaksinnya juga masih lama. Apakah kita disuruh beli vaksin terus? Sampai 3 tahun apalagi. Masa 3 tahun kita nggak sempat bikin vaksin sendiri? Nah ya itu. Seharusnya kalau pemerintah tahu memang 3 tahun justru digeber vaksin Nusantara digeber, vaksin merah putih digeber gitu. Nah ini kenapa sih Bu kok sepertinya minim dukungan begitu? Katanya biasanya kan pemerintah ini. Sebetulnya dukungannya kalau dari rakyat banyak yang kurang mendukung itu pemerintah saya tidak mengerti. Mungkin pemerintah mengalami sesuatu yang tidak bisa dikatakan pada rakyatnya. Saya yakin pemerintah pasti ingin melindungi rakyatnya. Cuman pemerintah bisa nggak melindungi rakyatnya? Kan satu pertanyaan. Jadi mungkin dia mengalami suatu tekanan dari kekuatan asing atau mungkin kita nggak tahu. Yang nyata bahwa rakyat itu takut, rakyat itu banyak yang menolak divaksin. Rakyat ada yang dikejar-kejar untuk divaksin, ada yang digebukin. Nah itu saya sangat prihatin gitu. Saya yakin tidak ada seorang pemimpin pun di dunia ini yang tidak ingin melindungi rakyatnya. Saya yakin. Kecuali kalau ada sesuatu yang terjadi pada pemimpin-pemimpin kita gitu. Kenapa? Mungkin mereka maksudnya juga melindungi rakyatnya, tetapi dengan cara mereka yang sulit dimengerti oleh rakyat banyak. Saya yakin itu. Iya. Ya karena orang ini jadi sekarang kan orang jadi pilih-pilih nih, kayak jadi nyesel gitu kayak saya gini ya. Ya, saya sudah divaksin Sinovac. Mau vaksin lagi nggak boleh karena sudah dapat Sinovac, tapi katanya Moderna sama Pfizer lebih ampuh. Jadi gimana ya Bu ya? Jadi, nah ini orang akhirnya pilihnya booster gitu. Nah ini vaksin Nusantara ini bisa juga untuk booster atau bagaimana nih Bu? Kalau dokter Terawan boleh, yang sudah divaksin juga boleh. Oh boleh juga. Di luar ini loh ya, di luar penelitian, di dalam penelitian, bila Anda menjadi peserta penelitian, maka yang sudah divaksin nggak bisa masuk ke situ. Tapi kalau untuk booster terapi biasa untuk orang biasa, ya sebenarnya banyak peminatnya ya Bu vaksin Nusantara ini kan sempat bocor itu obrolan Presiden Jokowi dengan Panglima ya ngobrol soal kayaknya Pak Prabowo ya kayaknya mereka berminat juga loh dengan vaksin Nusantara ya bahkan ada yang sudah testimoni sudah divaksin bahkan Presiden juga ingin. Nah ini tapi kalau hanya pejabat-pejabat saja tidak sampai ke masyarakat ini ya jadi kurang bisa menyelesaikan pandemi ya Bu ya kalau nggak diproduksi massal. Nah itu tergantung dari pemerintah sih. Pemerintah akan memberikan karpet merah untuk vaksin Nusantara atau tidak. Gitu. Padahal sudah dipakai, sudah digunakan oleh pejabat-pejabat itu ya. Ibu ngelihat masih ada yang mengatakan tuh nggak ada apa-apanya ini. Loh, kok bisa bilang begitu loh? Udah mau dapat paten.
Nah itu Indonesia itu orang terlalu gampang bicara tanpa. Oh ini sedang diurus patennya Bu ya, teknologinya vaksin ini? Mungkin sudah dapat kali ya, waktu itu saya bicara itu 3 bulan yang lalu. Oh oke, jadi memang vaksin ini challenge-nya antigennya dari luar, tapi ada alatnya, kuncinya di situ ya, yang itulah produk teknologinya itu yang rahasianya di situ, kuncinya di situ, dan itu yang akan dipatenkan begitu ya, karena itu yang produk dalam negerinya di situ nih ya, Nusantaranya di situ. Nah itu yang bisa dimasalkan. Alat itu ya. Kalau teknologinya ini misalkan seperti apa itu, kita bikin ini banyak teknologinya, misalkan berupa kayak apa ya? Alat kayak kue gitu, kue ya, kuenya itu bikin beratus-ratus juta juga bisa dibagiin sama orang. Nah, orang yang dibagi teknologi itu dia bisa menjalankan. Ibu melihat ada semacam ini nggak, melihat seperti ada apa ya, persaingan bisnis vaksin atau mafia vaksin nggak sih Bu? Ini kok terganjal terus ini vaksin Nusantara ini? Padahal udah digunakan. Satu, saya nggak punya data. Tetapi kesannya orang-orang di pinggir jalan kayak orang-orang, nah itu semua itu seperti begitu gitu. Karena aneh, bikin vaksin aja kok diangel-angelin gitu. Sedangkan untuk memberikan EUA, vaksin luar negeri gampang banget. Padahal vaksinnya luar negeri juga belum tentu aman. Gitu. AstraZeneca malah banyak yang kasus ya Bu ya? Iya. Itu aja sudah diizinkan. Malah di Jepang juga ada yang di stop. Karena ada isi yang tidak benar gitu. Nah kalau di Indonesia pada yang meriksa begitu, nah gitu. Jadi keamanan rakyat itu bagaimana? Kalau di Jepang kan dicek isinya. Oh ini ada slot sekian, ada isi yang nggak benar, di stop semua. Kalau di Indonesia nggak dicek itu, diceknya. Jadi sebenarnya vaksin Nusantara ini ya relatif lebih ini ya, karena dalam kontrol sendiri sebenarnya kita ini. Ya Ibu tadi menyinggung penelitian, itu menarik memang ya Bu. Tidak ada penelitian terhadap fenomena yang terjadi di vaksin. Padahal pada keadaan pandemik data itu sangat penting. Kenapa naik, kenapa turun? Nah ya itu kenapa bisa? Kenapa yang divaksin Sinovac ini sehat semua, yang divaksin ini pada sakit semua. Yang diberikan vaksinnya itu begitu nggak ada data. Sebenarnya jawabannya ada, tapi baru asumsi ya. Misalnya kenapa sekarang ini kok turunnya drastis, dari kemarin melonjak gila-gilaan begitu ya, kemudian turun drastis, katanya karena PPKM Bu, karena kan kita di PPKM gitu. Jawabannya itu. PPKM dulu melompat juga PPKM. Dan ya PPKM-nya apakah benar murni karena PPKM juga belum ada? Nggak ada. Karena memang benar-benar drastis turunnya itu sekarang. Namanya asumsi. Ya seperti itu. Dan juga seberapa untuk menilai vaksin. Kalau memang misalkan virusnya itu cuma meledak dalam jumlah segitu doang, gimana? Bukan PPKM dong. Nggak usah PPKM juga udah habis. Tiba-tiba ada terjadi ledakan waktu itu, ledakan Delta. Jumlahnya berapa ratus juta virus misalkan. Tapi yang kena cuma segitu. Dia cuman itu doang, nggak ada lagi. Ya setelah itu habis ya habis gitu. Karena waktu itu terjadi juga di Singapura, di Amerika, di Wuhan, dan satunya lagi di mana, di Swedia, di Hungaria atau di mana ya, yang di Chili, di Chili. Jadi yang sudah divaksin dengan korban, yang sudah divaksin dan korban ini nggak ada hubungan gitu. Karena di Amerika sudah divaksin itu hampir 60%. Kalau di Singapura itu 80%. Tapi tetap juga terjadi ledakan. Ledakan Delta itu loh. Ledakan Delta itu bukan hanya India sama Indonesia. Selain India, Indonesia dalam waktu yang sangat dekat. Singapura, Amerika. Ada hubungannya dengan vaksin. Bagaimana Anda bisa memutuskan itu karena PPKM gitu. PPKM kan cuma Indonesia. Si Singapura yang PPKM-nya ketat banget aja meledak.
Jadi sekarang ini kita nggak tahu ya, mungkin kita bersyukur aja, untung kali ya. Bersyukur aja sekarang angkanya turun begitu aja ya. Cuman kita harus bisa, apakah ini keberhasilan? Apakah ini keberuntungan? Menurut saya keberuntungan. Karena kalau berhasil kita harus bisa mengatakan, setelah ini mengakibatkan ini begini, buktinya ini. Nah, gitu. Nah kalau keberuntungan ini kan ketir-ketir Bu, kalau nanti kan cup-cup ya istilahnya. Cap-cup jadinya. Cap-cup itu makanya satu-satunya jalan ya kita harus memperkuat diri kita. Jangan menggantungkan nasib pada siapapun, termasuk terhadap pemerintah. Termasuk juga terhadap vaksin impor ya Bu ya. Karena kalau misalnya saya bayangin gini Bu, kalau meledak dalam jumlah yang besar, terus terhadap vaksin, nggak usah impor, terhadap vaksin. Tubuh kita harus mampu membina, mampu mewujudkan imunitas yang setinggi-tinggi mungkin sehingga tidak akan sakit oleh virus apa. Maka pemerintah sebenarnya wajib membuat rakyat itu happy. Buka semua tempat-tempat ibadah, bikinlah rakyat mempunyai harapan. Harapan untuk bisa berdagang kembali, harapan untuk bisa mencari duit kembali, harapan untuk apapun juga. Jangan ditakut-takuti, jangan ditakut-takuti. Tetapi pemerintah juga harus menjaga, kita juga harus menjaga apa yang mau pemerintah. Misalkan disiplin dengan prokes. Jangan enak-enak terus tidak, karena sudah divaksin nggak mau pakai masker. Nah itu jangan begitu. Jadi sebetulnya kita tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk menghadapi pandemi yang akan datang. Rakyat juga tidak bisa sendiri melindungi dirinya sendiri. Walaupun kita berusaha melindungi diri kita sendiri. Tapi kerjasama pemerintah dengan rakyat harus sinkron, harus matching. Kalau pemerintah membuat kebijakan juga memikirkan apakah kebijakan saya ini menyiksa rakyat apa tidak. Kebijakan saya ini menyusahkan rakyatku apa tidak. Carilah kebijakan yang juga membuat rakyat happy dan menangkal penyakit. Yaitu memang membutuhkan pemikiran, membutuhkan perenungan dan betul-betul membutuhkan suatu hal yang tidak bisnis as usual kayak sekarang. Kalau sekarang kan apa yang kita kerjakan sekarang ini sudah ditulis pada tahun 2019. Tanpa melihat suatu keadaan. Padahal sebetulnya kebijakan itu harus oke itu untuk jaga-jaga. Tapi begitu running ada pandemik, kita harus melihat lapangan. Lapangannya seperti apa, kebijakan saya seperti apa. Bagaimana kebijakan saya agar rakyat tidak menderita. Iya, tapi kembali lagi Bu ke masalah harapan tadi. Ini harapan ini, sebentar. Kemudian kedua, harus hidup sehat, harus tidur cukup, olahraga yang cukup, kemudian makanan-makanan yang cukup. Pemerintah memberikan suplemen-suplemen yang terbukti sudah ada gunanya. Nah kemudian orang komorbid itu kan sering jadi korban. Komorbid atau orang-orang yang mempunyai risk faktor yang tinggi untuk terkena infeksi virus. Diopeni, caranya ngopeni, orang-orang yang punya komorbid ini, ayo sana puskesmas. Saya gratiskan. Saya beri obat-obatan gratis. Tapi kendalikan komorbid Anda. Sehingga itu mengurangi angka kematian ketika badai penyakit itu datang. Tuh. Kembali ke masalah vaksin ini ya Bu ya. Kan tadi happiness kata harapan. Harapan, iya. Ya, tadi itu harapan tadi itu loh. Vaksin Nusantara ini bisa jadi harapan nih, orang-orang berharap ketika putus asa udah kena Sinovac masih kena COVID begitu. Nah, orang terus kemudian adalah namanya vaksin Nusantara yang dikatakan buat komorbid juga aman begitu ya Bu katanya. Kemudian harapannya orang jangan-jangan ini juga bisa, apalagi ini produk dalam negeri halal katanya begitu ya Bu ya. Tapi seandainya ini Bu, seandainya terus nggak dapat izin bagaimana nih Bu? Nggak dapat izin edar dan tetap kita harus menggunakan yang ada ini. Ya nggak bisa kalau nggak dapat izin. Ya nggak bisa. Kita kan hidup di suatu negara yang ada aturannya, gimana kita harus tunduk pada aturan-aturan negara. Ya mudah-mudahan pembuat kebijakan itu nuraninya dihidupkan. Mudah-mudahan diberikan petunjuk oleh Allah untuk
berbuat sebijaksana mungkin untuk melindungi rakyatnya. Meskipun saat ini belum diizinkan, tapi sudah tidak dilarang ya Bu ya. Nah, Pasti sudah yang one penting step tidak lah. dilarang. Tinggal kita kejar Pak Budi mana suratnya, mana tanda tangan Pak Budi bahwa itu tidak dilarang dan boleh untuk publik. Tolong Ya, publik, tapi apa Permenkes, Juklak, Juknis, nah itu harus lengkap. Kalau ada itu aman. Nanti kalau cuma omong saja, pada suatu lain hari lagi bisa berubah. Iya. Yang namanya manusia. Iya, Nah, ini iya. Pak, mudah-mudahan Pak Budi ingat bahwa setiap statement Anda untuk satu instruksi harus ada dokumentasinya, ada birokrasinya yang sah. Jadi mungkin ini bisa jadi alternatif ya vaksin Nusantara ini. Sangat. Ya, jadi alternatif, Bahkan solusi. bahkan solusi ya Bu ya. Apalagi? Masih ada vaksin lain lagi yang sedang berjalan, yaitu vaksin merah putih. Ya, kita tidak bisa, kita juga harus angkat itu dari Eijkman waktu saya dengar dari Pak Prof. Amin Subandrio. Tapi caranya membuat itu seperti AstraZeneca katanya. Nah, itu masih butuh adenovirus, butuh segala macam dari luar juga. Nah soal vaksin ini Bu ya, kok negara-negara tertentu saja ya tampaknya memang yang bisa bikin ya Bu ya. Sebenarnya ada juga misalnya India itu kan bikin vaksin sendiri juga, apa namanya Covax, apa ya lupa saya namanya. Covax itu vaksin multilateral. Ya, tapi ada dia bikin sendiri juga kan itu India itu bikin vaksin sendiri. Tapi sejauh ini baru dari negara-negara itu saja ya. Selama ini semua penyakit vaksinnya dari negara-negara itu aja ya Bu ya. Memang nggak ada yang bisa ya negara lain bikin. Iya, ya itulah apa namanya anehnya di situ. Kelihatannya di situ banget gitu. Dan bila ada pandemik mereka lah yang Apa nggak ada negara lain yang bisa bikin vaksin Bu? Indonesia nggak bisa gitu? Indonesia bisa banget punya Bio Farma. Tapi sekarang juga kayaknya dibeli sahamnya berapa oleh mereka. Oh, Udah bukan murni punya Bio Farma lagi. oh seperti itu ya Bu ya. Kan kalau dibeli itu artinya dapat duit toh. Nggak bisa mengembangkan. Ya apakah itu masih merdeka atau tidak saya nggak tahu. Karena Bio Farma pun juga, ya mudah-mudahan ini pertanyaan saya nggak tahu loh ya, saya tidak tahu, saya pengen tahu juga bahwa mudah-mudahan Bio Farma masih punya Indonesia dan cukup berdaulat, maka kita bisa membuat vaksin kayak Sinovac itu dari virus kita, itu yang paling murah, mudah, meriah. Oh iya, dan yang pasti ini sudah kita tunggu saja ya perkembangan selanjutnya. Mudah-mudahan seperti yang kata Bu Siti tadi itu ya, hati nurani yang lebih dikedepankan sehingga yang terpilih nanti yang diberikan kepada masyarakat pastinya adalah yang terbaik. Ya, bukan yang tercuan. Baik, terima kasih nih Bu Siti Fadila Supari dan terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Sekali lagi saya ingatkan jangan lupa subscribe di YouTube channel Realita TV, juga YouTube channelnya Bu Siti Fadila. Sekarang YouTube-nya Siti Fadila. YouTuber luar biasa ini. Saya YouTube baru. YouTuber baru ya. Dan jangan lupa komen. Saya paling senang baca komen ini ya. Ada masukan macam-macam ya. Saya Rahma Sarita. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.